Tikam Samurai 6. Dalam Neraka Vietnam. Episode 99. Si komandan berpikir, sudah sampai di mana tawanan, yang diantaranya ada para wanita itu, kini berada. Dia yakin, para pelarian itu pasti belum jauh benar. Untuk keluar dari belantara ini diperlukan pesawat udara. Dan pesawat udara yang bisa menjemput pelarian hanyalah helikopter. Sebab, di hutan perawan yang luas ini tak ada lapangan di mana pesawat terbang bisa mendarat. Helikopter yang menjemput tawanan tak perlu mendarat. Pilotnya cukup menahan pesawatnya di atas pucuk belantara. Kemudian menurunkan tangga dari tali. Orang bisa naik melalui tangga itu. Itulah satu-satunya cara untuk melarikan diri. Tetapi, dia tak khawatir para pelarian itu akan dijemput helikopter. Helikopter mana pula yang berani melintasi wilayah Vietnam ini, yang setiap saat udaranya dijaga oleh pesawat tempur. Dengan pikiran demikian, dia lalu memutuskan untuk segera menyergap orang yang telah membunuh beberapa anggota pasukannya itu. Cuma, putusan untuk menyergap orang yang sudah menyebar maut di tengah pasukannya itu dihadang oleh sebuah pertanyaan. Berapa sebenarnya jumlah orang yang kini mereka buru, atau yang tengah memburu mereka? Namun pertanyaan itu pun tak memerlukan jawaban. Yang pasti orang itu merupakan ancaman yang serius. Kini, dia harus membuat jebakan, agar orang itu bisa dihabisi. Untuk menghabisi orang tersebut, dia mengandalkan pencari jejak yang berada di dekatnya. "Sersan, engkau bersamaku dan sebahagian pasukan akan pura-pura melanjutkan pemburuan terhadap tawanan yang lari. Sementara Lokma dan 2 tentara yang lain tetap di sini, menjaga bahagian belakang kami, sekaligus memasang jebakan terhadap orang yang kini sedang mengintai kita," bisik si komandan kepada 2 pencari jejak di sampingnya. Sersan bernama Lokma itu segera merayap ke bahagian kanan, ke arah seorang kopral yang berlindung di balik sebuah pohon besar. Dia membisikkan rencana yang dipaparkan si komandan. Kemudian dia memberi isyarat pada seorang prajurit yang berada sekitar 10 depa dari tempatnya. Si prajurit mengangguk, memahami isyarat yang disampaikan padanya. Si Sersan lalu memberi isyarat kepada komandannya. Setelah itu dia merayap ke suatu tempat yang dijadikan sebagai tempat pengintaian. Si kapten lalu memberi isyarat kepada seluruh anak buahnya. Mereka kemudian bergerak meninggalkan lokasi tersebut, kecuali Sersan Lokma dan 2 tentara lainnya, yang ditugaskan tinggal untuk menjebak orang yang sudah membunuh beberapa dari mereka, yang sampai saat ini tak mereka ketahui bentuk dan kesatuannya itu. Belasan tentara Vietnam itu bergerak cepat dari balik pohon yang satu ke balik pohon yang lain. Mereka menuju danau besar yang memang menjadi tujuan tentara Amerika tersebut. Baik yang dahuluan bersama Duk Tio, termasuk para wanita, maupun yang kemudian bersama Mach Mahon dan terakhir diikuti Duval, Tibin dan Rossi. Sersan Lokma menatap dengan perasaan heran kepada prajurit yang tadi memperlihatkan kepada si komandan samurai kecil yang dia cabut dari leher teman mereka yang mati itu. Tentara itu masih tetap tiarap, tak bergerak sedikit pun. Yang membuat dia heran, wajah si tentara membenam ke dedaunan kering di bawah tubuhnya. Lokma segera menyimpulkan bahwa tentara itu sudah mati. Dia segera teringat, sesaat setelah memperlihatkan samurai kecil itu kepada si komandan, prajurit itu segera tiarap. Namun gerakannya tidak seperti biasa. Tubuhnya jatuh ke tanah seperti tanpa tenaga sedikit pun. Lokma merasa tak perlu datang memeriksa. Dia yakin tentara itu juga mati dihantam senjata rahasia. Senjata rahasia itu bisa saja berbentuk samurai kecil seperti yang dia perlihatkan kepada si komandan, bisa saja dalam bentuk yang lain. Lokma juga tahu, orang yang ahli mempergunakan senjata tajam bisa saja memiliki lebih dari satu bentuk senjata rahasia.
Dugaan Lokma bahwa tentara yang tiarap itu sudah mati memang benar. Si bungsu yang berada sekitar 10 depa dari tempat si tentara yang sedang memperlihatkan samurai kecilnya itu, segera memanfaatkan peluang tersebut. Dia menunggu si tentara selesai memperlihatkan samurai itu. Saat tentara itu menggerakkan badan akan menurunkan bahagian atas tubuhnya untuk tiarap, tangan kanannya bergerak. Sebuah besi baja pipih dengan beberapa bahagiannya yang amat runcing, meluncur dengan kecepatan penuh dan menancap di urat besar pada bahagian kanan leher tentara tersebut. Urat besar itu, berikut beberapa urat saraf ke kepala, langsung putus ketika lempengan besi pipih sebesar jari itu menancap hampir separuhnya, 3 jari di bawah telinga tentara tersebut. Wajahnya langsung membenam ke tumpukan daun kering di tanah. Dia memang tak sempat menggelepar, karena saraf-saraf yang menghubungkan pusat gerak di otak ke berbagai bahagian tubuh sudah terputus. Itu pula sebabnya si komandan dan teman-temannya tak tahu bahwa nyawanya sudah melayang, beberapa detik sebelum tubuhnya yang akan tiarap itu sempurna mencapai tanah. Si bungsu ternyata masih berada di tempat dari mana dia tadi melemparkan besi pipih kecil dan tajam, yang merenggut nyawa tentara Vietnam itu. Dari tempatnya berada dia bisa mengawasi sebahagian lokasi di sekitarnya. Dia memang tak dapat melihat di mana komandan tentara Vietnam itu berada. Namun dia dapat melihat ketika hampir semua pasukan itu bergerak meninggalkan tempat masing-masing. Semua menuju ke arah yang sama. Dan si bungsu tahu, mereka sedang menuju ke arah danau besar di balik bukit-bukit sana. Memburu para pelarian tentara Amerika itu. Si bungsu juga tahu, tidak semua tentara Vietnam itu meninggalkan lokasi ini. Beberapa di antara mereka tetap tinggal. Mereka yang tinggal bertugas memasang jebakan untuknya. Hanya dia tak tahu dengan pasti, berapa orang tentara yang ditinggal untuk menjebaknya itu. Lebih celaka lagi, dia juga tidak tahu di mana saja orang-orang yang ditinggalkan itu menunggunya. Si bungsu tahu, di antara tentara Vietnam itu ada pencari jejak yang mahir. Dia sudah mendapat cerita dari beberapa pensiunan tentara Amerika, ketika dia masih di Dallas maupun saat bepergian bersama Alfonso Rogers dan Yosua ke Los Angeles dan New York, tentang beberapa warga suku pegunungan di bahagian utara Vietnam, yang menjadi pencari jejak yang tangguh di dalam hutan belantara. Dia tak boleh gegabah. Untuk sementara, menjelang dia mengetahui berapa orang yang tinggal dan di mana posisi bertahan, dia harus memaksa mereka yang duluan membuat gerakan. Dengan pikiran demikian, perlahan dia merubah posisi. Jika tadi dia berjongkok, kini perlahan dia duduk di tanah. Lalu menengadah dan menarik nafas panjang. Menatap ke daun pohon-pohon raksasa yang membatasi pandangannya ke langit di atas sana. Beberapa ekor burung serindit berwarna indah, kuning tentang dada dan hijau di bahagian tubuh yang lain, kelihatan terbang dan hinggap dari dahan ke dahan. Menatap burung-burung itu hinggap dari dahan ke dahan, si bungsu tiba-tiba terperangah. Dia tertunduk tatkala perasaan galau menjalar perlahan ke hulu jantungnya. Jika burung saja memiliki dahan untuk hinggap, bagaimana dengan dirinya? Diibaratkan dirinya adalah seekor burung, ke dahan mana dia akan hinggap. Bertahun-tahun sudah meninggalkan kampung halamannya, si 7 ladang laweh, di kaki Gunung Sago di Luhak 50 sana. Di sana darahnya tertumpah ketika dilahirkan ke dunia. Di sana ayah bunda dan kakaknya berkubur, mati dibunuh dan dianiaya bala tentara Jepang di bawah komando Saburo Matsuyama. Jika burung saja memiliki dahan untuk hinggap, kampung dan negeri mana yang bisa dia jadikan sebagai dahan untuk hinggap? Si 7 ladang laweh, adakah anak negeri itu masih ingat padanya, dagang yang larat di rantau ini? Di kampungnya, pengakuan terhadap seseorang diukur dari harta dan pusaka yang dimiliki.
Di Minangkabau ada bidai, hilang rono dek cahayo, hilang bangso dek harato. Dia paham benar makna bidai itu, yang berlaku secara umum di tanah Minangkabau. Sejak dahulu, sampai kini, seseorang tak lagi dipandang karena ilmu dan budinya, tapi dihitung ada jika dia memiliki harta. Lagi pula, kini di Minangkabau tempat orang berunding dan meminta kata putus tidak lagi ninik mamak. Bahkan gelar datuk, sultan, bagindo, sidi dan gelar lainnya, tak lagi memerlukan keabsahan ranji dan garis keturunan. Uang bisa menciptakan ranji dan garis keturunan, sesuai dengan keinginan pembeli. Dengan uang bisa disuruh membuat ranji baru. Maka dengan ranji tersebut dia bisa mendapat gelar datuk, rajo, sidi, sultan atau bagindo. Hutan, tanah ulayat, dan tanah kaum bukan lagi hanya di bawah kendali ninik mamak kepala kaum. Dengan uang kendali atas hutan dapat berpindah pada Cina misalnya, pindahnya itu bisa karena ninik mamak telah mendapat uang, bisa pula karena yang mendapatkan uang dari orang-orang di pemerintahan, yang putusannya harus dipatuhi oleh ninik mamak di desa-desa. Ranji dan niarwah adat begitu kusut Masai. Tak tahu apakah penyebabnya terlalu jauh memasuki wilayah kekuasaan adat atau ninik mamak begitu mudah tergiur uang yang ditawarkan, atau gabungan keduanya. Yang jelas, yang bernasib malang adalah anak kemanakan. Sebagian besar di antara mereka tak tahu siapa sebenarnya yang menjadi nahkoda di biduk adat mereka, dan ke pulau mana biduknya itu dilayarkan. Karena takut atau karena uang mereka terpaksa patuh pada penghulu adat mereka, kendati penghulu adat itu menjual ulayat mereka. Padahal terhadap ulayat ada hukum adat yang tertera dalam bidai, gadai tak dimakan pagang jua tak dimakan bali. Maknanya adalah, ulayat tak boleh diperjualbelikan. Kecuali untuk yang tertera juga di bidai, maik tabu jua di tengah rumah, gadih gadang alun balaki. Meski tak semua adat di kampungnya kusut Masai oleh perangai ninik mamak, namun sebagian besar itulah yang terjadi. Pikiran si bungsu akhirnya menerawang kepada tentara Vietnam yang kini tengah memasang jebakan untuknya. Dia tahu, tentara itu juga menanti dengan diam. Sama dengan dirinya, mereka juga nyaris tak bergerak. Si bungsu tahu, lawan yang kini mengintai dirinya adalah orang-orang yang masih mampu bertahan dan lolos dari maut yang ribuan kali mengintai lewat ribuan kali pertempuran, besar maupun kecil, melawan tentara Amerika. Hanya saja, mereka yang memenangkan peperangan dan menguasai Vietnam sekarang adalah tentara yang amat kejam dan sadis. Dia sebenarnya akan menaruh hormat, kalau saja Viet Cong adalah tentara yang melindungi rakyat, tapi justru perbuatan tentara Viet Cong tidak bisa diterima akal sehat. Mereka mengumpulkan wanita-wanita cantik dari kota maupun desa-desa, kemudian digiring ke kam-kam untuk dijadikan pemuas nafsu tentara-tentaranya. Sebagaimana di negeri komunis lainnya di Vietnam Selatan pun diberlakukan undang-undang yang sama dengan utara. Ribuan orang yang diduga terlibat membantu Amerika ditangkap dan dibunuh atau lenyap tanpa kabar berita. Siapapun tahu kalau mereka dibunuh di hutan-hutan atau ladang-ladang yang jauh terpencil, lalu dikubur secara massal. Kendati perang sudah berakhir, namun tentara Vietnam yang seluruhnya adalah tentara utara, masih tetap melakukan pembersihan di kalangan rakyat. Semua mereka dilucuti dan disebar ke ratusan penjara dengan pengawalan ketat. Pada minggu-minggu pertama kejatuhan Selatan, data intelijen Amerika mencatat, belasan ribu dari sekitar 1 juta tentara Selatan tak sampai ke penjara. Mereka dibunuh sepanjang jalan, kemudian sebagian lagi mati setelah disiksa di kam-kam tawanan. Dimanapun di dunia ini, tentara yang menang akan membalas dendam kepada tentara yang kalah, kendati tak satupun hukum di dunia yang membenarkannya. Namun,
balas dendam yang dilakukan tentara utara terhadap tentara selatan luar biasa kejamnya. Sulit membedakannya dengan yang dilakukan rezim Pol Pot di Kamboja. Pikiran si bungsu terus menerawang sembari matanya menatap ke beberapa burung yang hinggap di dahan-dahan kayu di atasnya. Terawang pikirannya terhenti ketika melihat seekor burung terbang dari dahan yang agak rendah ke pohon yang lain yang lebih jauh. Bagi orang lain mungkin tak ada yang aneh atas terbangnya burung itu. Namun bagi si bungsu yang sudah hafal pada tingkah laku belantara dan segenap yang menghuninya, langsung arif bahwa ada sesuatu yang tak wajar pada cara burung itu terbang dari tempatnya. Dia tahu, ada sesuatu yang membuat burung itu terbang lebih cepat dari semestinya. Sesuatu adalah yang tak lazim di belantara. Dia berbaring diam. Inderanya yang amat tajam mengetahui ada yang bergerak di bahagian kanannya. Jaraknya paling jauh hanya sekitar 10 depa. Gerakan itulah yang menyebabkan burung tadi terkejut dan terbang lebih cepat dari semestinya. Si bungsu tahu, salah seorang dari tentara yang memasang jebakan untuknya yang sampai kini belum dia ketahui berapa jumlahnya, kini semakin mendekati tempatnya. Dia memejamkan mata, meletakkan lengan kanan menutup matanya tersebut. Lewat pendengaran yang amat tajam, si bungsu tahu orang yang ingin menyergapnya itu kini masih berada dalam jarak sekitar 10 depa dari dia. Dia mendengar suara digeser di tanah. Lalu suara bedil diangkat. Lalu suara tangan bergeser di besi menuju pelatuk bedil. Bahkan dia bisa mendengar saat orang itu menarik dan menghembuskan nafasnya. Dari cara orang itu menggerakkan kaki dan menarik nafas, si bungsu tahu, orang tersebut sedikit gugup. Tiba-tiba saja, entah mengapa, dia kehilangan nafsu untuk membunuh. Dia menjadi bimbang, untuk apa dia membunuh tentara Vietnam selama beberapa hari ini. Perang ini bukan perang negerinya dengan Vietnam. Dia tak ada sangkut pautnya dengan perang ini. Lalu dia mendengar suara telunjuk menarik pelatuk bedil. Dia bergulingan ke kiri, tangan kanannya bergerak. Sebuah letusan menggema. Pelurunya menghujam persis ke tempat di mana tadi tubuhnya berada. Kalau dia masih berbaring menelentang di sana, peluru itu akan menghujam persis di dadanya. Namun dia sudah berguling ke kanan. Peluru menghujam tanah. Pada saat bergulingan itu tangan kanannya yang tadi disilangkan menutup mata, bergerak. Samurai kecilnya meluncur. Beruntung tentara Vietnam tersebut, karena si bungsu memutuskan tidak lagi membunuh seorang pun tentara negeri ini. Samurai yang meluncur itu hulunya lebih dahulu. Sebelum si tentara sempat menarik pelatuk bedil untuk kali kedua, hulu samurai kecil tersebut menghantam bahagian tengah dadanya, persis di hulu. Karena yang melempar adalah seorang yang amat mahir. Hentakan hulu samurai kecil tersebut membuat tentara berhenti bernafas sesaat, tubuhnya langsung limbung, dan ambruk ke tanah. Pingsan. Si bungsu tak bangkit sedikit pun. Dari posisinya yang menelungkup, dia menoleh ke arah datangnya suara tembakan. Beberapa pohon langsung menghalangi pandangannya ke arah orang yang menembaknya. Namun pada bahagian kanan dari pohon yang menghalangi, dia lihat sebuah bedil tergeletak. Pada bahagian kanan dari pohon yang menghalangi, dia lihat sebuah kaki tertekuk. Popor bedil itu menghadap ke kaki yang tertekuk tak bergerak itu. Dia tahu kalau lemparan dia telah membuat orang itu jatuh pingsan. Setelah itu sepi. Sersan Lokma menanti dengan diam di tempat perlindungannya, di balik sebuah pohon besar. Beberapa saat sebelumnya Kopral yang berada sekitar 15 depa dari tempatnya, bergerak, kemudian memberi isyarat, bahwa dia telah melihat tempat persembunyian orang yang mereka buru. Lokma memberi isyarat agar si Kopral jangan terlalu mendekati tempat orang tersebut. Namun ada dua hal yang mendorong si Kopral untuk meringsek ke dekat tempat persembunyian si bungsu. Pertama, rasa ingin menjadi hero.
Kedua keinginan agar tembakannya tidak meleset dari tempat dia berada saat memberi isyarat kepada Sersan Lokma, dia hanya melihat bahagian kaki orang yang mereka buru. Dengan kedua alasan yang saling atas mengatasi itu, si kopral menggeser tegak inci demi inci. Kemudian berlarian dengan cepat ke pohon kembar sekitar 3 depa di depannya, dengan jarak 10 depa dari tempat si bungsu. Saat itulah seekor burung serindit yang berada di salah satu dahan di pohon kembar itu terkejut. Lalu terbang menjauh. Dan terbangnya burung itulah yang menjadi isyarat bagi si bungsu, bahwa di bawah pohon dari mana burung itu terbang ada sesuatu yang tak biasa. Di bawah pohon itu pasti ada sesuatu yang menyebabkan burung itu terkejut dan terbang menjauh. Dugaan si bungsu ternyata benar. Kemudian, dari tempatnya tegak si kopral menembak. Hanya sebuah tembakan tunggal. Dan setelah itu Sersan Lokma maupun kopral yang seorang lagi, tak mendengar apapun dari mana arah tempat si kopral melepaskan tembakan. Tak mendengar apapun dan tak melihat apapun. Mereka sama-sama menanti dalam diam. Ada beberapa saat dipergunakan si bungsu untuk menunggu reaksi dari kelompok yang menyerangnya. Karena tak ada reaksi apapun, dia lalu bergerak. Dia merayap hampir tanpa suara ke arah tentara yang pingsan dihantam hulu samurai kecil yang dia lemparkan tadi. Pertama yang dia lakukan setelah sampai ke dekat tubuh prajurit yang terkapar pingsan itu adalah mengambil samurai kecilnya, yang tergeletak dekat topi baja si prajurit. Dia sisipkan kembali ke sabuk karet tipis di balik lengan bajunya. Setelah itu, masih dalam posisi tiarap dia mengelupas kulit kayu besar yang tadi dijadikan si prajurit sebagai tempat berlindung. Serat kulit kayu itu kenyal dan alot sekali. Kedua tangan tentara yang masih tak sadar diri itu dia ikat ke belakang dengan kulit kayu yang tak mungkin diungkai. Usai mengikat si tentara, dengan membawa bedil prajurit pingsan yang magazinnya masih penuh dengan peluru, dia bergerak menjauhi tempat tersebut. Dia sengaja mengambil jalan melambung, menuju ke arah danau menyusul Kolonel McMahon dan teman-temannya yang lain. Seperti sudah dia duga, langkahnya pasti ada yang menyusul. Dan yang menyusul adalah Sersan Lokma dan seorang kopral lainnya. Kedua orang itu tak lagi melihat temannya yang tadi melepaskan tembakan ke arah orang yang dia buru. Mereka sudah merasa yakin bahwa orang yang mereka buru ini telah menghabisi teman mereka. Sebab teman mereka itu tak bersua atau tak memberi isyarat apapun usai menembak tadi. Lokma baru menyadari orang yang mereka buru sudah pergi, setelah melihat beberapa burung di pohon-pohon yang agak jauh pada berterbangan dari dahan yang ada di bawah, pindah ke dahan yang di atas. Dia lalu memberi isyarat pada kopral yang berada sekitar 10 depa di kirinya. Mereka berdua kemudian bergerak menyusul si bungsu. Benar saja, sekitar beberapa menit melacak dalam belantara itu, Lokma menemukan jejak orang yang mereka uber. Jejak itu hanya terlihat amat samar di tumpukan dedaunan kering yang menutupi tanah. Ada beberapa helai daun pada beberapa tempat dalam jarak yang hampir sama, yang bergeser letaknya. Sebagai pencari jejak yang sangat andal, Lokma tahu beberapa helai dedaunan kering itu bergeser karena tekanan kaki manusia. Namun, betapapun Lokma merasa kagum sekaligus terkejut, melihat cara orang yang mereka buru ini menyelusup di dalam belantara. Jika bukan pencari jejak sekaliber dia, orang pasti takkan mampu menemukan jejak lelaki yang mereka buru ini. Sekarang saja jejak orang buruan mereka itu hanya terlihat di beberapa tempat. Setelah itu lenyap sama sekali, kendati tempat yang dilalui adalah tanah lembab. Tak ada bekas sama sekali. Lokma bisa terus memburu arah matahari terbit, hanya dengan keyakinan bahwa orang yang mereka buru ini menuju arah yang sama dengan para pelarian tentara Amerika itu. Yaitu sama-sama menuju ke danau luas dan angker di balik bukit-bukit batu sana.
Jarak antara Lokma dengan Kopral yang seorang lagi ada sekitar 10 depa. Mereka bergerak dalam posisi sejajar. Setiap saat setelah melewati batu-batu atau pohon besar, mereka bisa saling mengawasi. Saat itu Lokma harus melewati sebuah pohon tumbang, sementara Kopral di sebelah kirinya harus melewati sebuah batu yang tingginya tak lebih dari setinggi tegak lelaki dewasa. Lokma dengan cepat membungkuk di bawah kayu besar yang tumbang itu, kemudian melanjutkan pengejaran dengan langkah lebar. Dia menoleh ke arah Kopral di bahagian kirinya, yang tadi akan melewati sebuah batu besar setinggi tegak. Si Kopral belum kelihatan. Batu besar itu seperti penjaga hutan yang tegak patuh zaman demi zaman. Lokma masih meneruskan langkahnya 4-5 langkah lagi. Kemudian menoleh ke arah batu besar yang dilewati si Kopral itu. Tetap tak kelihatan. Kopral itu tentu tidak di balik batu itu lagi, pasti sudah bergerak ke depan sekitar 11 atau 15 langkah. Sambil bergerak terus maju, Lokma memperhatikan belantara di bahagian kanan, yang sejajar dengan posisinya sekarang. Tak ada satupun benda yang bergerak. Dia memberi isyarat dengan siulan. Tak ada sahutan. Dia bersiul sekali lagi, agak panjang dari yang pertama. Tetap tak ada sahutan. Lokma tiba-tiba berhenti. Tiba-tiba dia sadar Kopral itu pasti sudah celaka. Dia berlindung di balik sebuah batu besar, menatap ke arah batu besar di mana Kopral itu dia lihat kali terakhir. Lokma tak melihat gerakan apapun dari sekitar batu besar itu. Lalu kenapa Kopral itu lenyap seperti ditelan bumi saat melintas di balik batu besar itu? Apakah di balik batu itu ada lubang yang amat dalam, sehingga si Kopral terperosok ke dalamnya? Atau di balik batu itu orang yang mereka buru menunggu? Lokma benar-benar merasa curiga. Dia ditugaskan untuk memasang jebakan pada orang yang mengacau balaukan pasukan mereka. Tapi kini merekalah justru yang terjebak ke dalam jebakan. Lokma memutuskan untuk langsung saja ke arah batu besar tersebut. Apapun yang terjadi harus dia hadapi dan diselesaikan dengan segera. Dia lalu memutar badan untuk melangkah ke arah lenyapnya si Kopral. Namun saat dia memutar badan itu tiba-tiba jantungnya seperti akan copot. Ada orang berdiri hanya dalam jarak sehasta dari tempatnya. Orang itu tak memakai seragam militer manapun. Juga tak ada tanda-tanda pangkat atau tanda lain yang mengisyaratkan dia adalah seorang tentara. Juga bukan orang Amerika seperti yang dia duga. Kalaupun ada benda yang biasanya menjadi milik tentara pada orang itu, maka benda tersebut adalah sebuah bedil otomatis. Lokma segera mengenali senapan itu sebagai senapan Kopral yang tadi menembak di balik pohon besar, kemudian lenyap begitu saja. Bedil itu adalah bedil standar milik tentara Vietnam, yang sama bentuk dan kalibernya dengan senapan yang kini dia pegang. Orang yang berada sehasta dari tempatnya itu memegang bedil tersebut dengan tangan kirinya. Tak ada ancaman sama sekali. Ujung bedil di tangan orang tersebut mengarah ke tanah. Kalau orang ini akan menembak, harus mengangkat bedilnya setinggi pinggang, kemudian bersamaan dengan itu tangan kanannya bergerak pula ke arah popor. Lalu jari telunjuknya menyentuh pelatuk. Semua gerakan tersebut, sampai peluru pertama bisa ditembakkan, jika orang yang melakukannya demikian mahir, dibutuhkan waktu paling tidak 2 atau 3 detik. Lokma yang memegang bedil dengan kedua tangannya, dan telunjuk tetap siaga di pelatuk, yakin dia bisa menghujamkan peluru 4 atau 5 buah ke tubuh lelaki di depannya ini, saat orang itu baru akan menembak. Lokma sudah berniat melakukan hal tersebut, ketika tiba-tiba dia teringat bahwa teman-temannya yang terbunuh tidak hanya oleh peluru, tetapi juga oleh samurai kecil atau baja tipis yang amat tajam. Ingat akan hal itu, Lokma mengurungkan niatnya menembak orang yang di depannya ini. Dia tahu,
Orang ini memiliki ketangguhan yang luar biasa. Jika orang ini mau, Lokma yakin dia sudah mati sejak tadi. Orang ini sudah berada di belakangnya ketika tadi dia memutar gerak. Dan yang membuat bulu tengkuk Lokma merinding adalah kehebatan orang ini dalam mendekati dirinya. Dia adalah seorang andalan dalam mencari jejak dan memburu orang. Andalannya adalah firasat, penglihatan dan pendengaran. Ternyata, jangankan suara langkah, dia malah tak mendengar suara apapun saat orang ini mendekatinya. Lokma sadar, orang ini bukan lawannya. Tiba-tiba orang itu mengulurkan tangan kanannya. Seperti akan bersalaman. Lokma kaget. Dia sampai tersurut selangkah saking kagetnya melihat orang itu ingin menyalaminya. Namun tak ada niat apapun terlihat pada wajah orang tersebut, selain keikhlasan semata. Dan orang itu tiba-tiba tersenyum. Lokma menjadi salah tingkah. Tapi tatapan mata orang itu, yang demikian bersih dan bersahabat, wajahnya yang demikian jernih, seperti magnet yang membuat Lokma tak kuasa untuk tidak menyambut uluran tangannya. Kedua orang yang sebelumnya saling mengintai dan saling memburu untuk saling berbunuhan, kini saling bersalaman dengan erat di tengah belantara Vietnam Selatan tersebut. Lokma merasakan betapa genggam tangan orang asing di depannya itu demikian kukuh. Pertanda kekukuhan hati dan keramahan sikapnya. Anda bisa berbahasa Inggris. Tiba-tiba orang itu yang masih menggenggam tangannya itu bertanya dalam bahasa Inggris. Lokma mengangguk. Inggris dan Perancis, jawab Lokma. "Nol, saya hanya bisa berbahasa Inggris. Nama saya Bungsu. Nama saya Lokma." Si Bungsu, orang yang menggenggam tangan Lokma itu, melepaskan genggaman tangannya. Dalam posisi tegak tak sampai sedepa itu, mereka saling bertatapan. Sebagai anak suku yang hidup secara tradisional dan penuh acara-acara magis di pegunungan, Lokma merasa orang yang di depannya ini benar-benar bukan orang sembarangan. "Tuan dari Indonesia," ujar Lokma. Si Bungsu kaget. Buat pertama kali dalam hidupnya yang mengembara dari benua ke benua, dari negeri satu negeri lain, barulah sekali ini orang secara pasti menebak dan menyebut nama negerinya. Dia tatap tentara yang berpenampilan sederhana itu. "Kenapa Anda menyangka saya dari Indonesia? Ada dua bangsa yang saya kenal yang mampu mempelajari dan menguasai hal-hal supranatural dan metafisik. Bangsa India dan Indonesia. Anda memiliki kedua kekuatan ini. Saya sering bertemu orang India, namun belum pernah bertemu orang Indonesia. Anda tidak memiliki spesifikasi khas orang India. Maka hanya ada satu pilihan, Anda adalah orang Indonesia." Lokma dan si Bungsu kembali saling menatap. "Apa suku Anda Aceh, Banten, Minang, Riau atau Dayak?" Si Bungsu kaget atas pengetahuan Lokma terhadap suku-suku di Indonesia. Tapi di sisi lain dia tak mengerti kemana arah pertanyaan itu. "Kenapa Anda bertanya tentang suku? Sepanjang cerita yang saya dengar, hanya 5 suku itu yang memiliki kemampuan mempelajari dan menguasai hal-hal metafisik dan supranatural." Si Bungsu tersenyum. "Saya orang Minang. Namun untuk Anda ketahui, saya tak memiliki kekuatan supranatural atau metafisik sebagaimana yang Anda sebutkan itu." Kini giliran Lokma yang tersenyum mendengar ucapan si Bungsu. "Kemampuan Anda mempergunakan senjata rahasia, kemampuan Anda menguasai belantara, naluri Anda yang demikian tajam, merupakan bukti yang tak bisa Anda mungkiri bahwa Anda menguasai hal-hal yang tak dikuasai manusia biasa itu. Saya menguasainya dengan berlatih secara fisik, bertahun-tahun. Bukan dengan doa dan jampi. Saya tak yakin ada orang yang bisa menguasai hal-hal dahsyat hanya dengan doa dan jampi. Selama ratusan tahun Belanda bermahasirajalela, menjajah dan menganiaya bangsa kami, di mana kehebatan doa dan jampi itu." Mereka kembali bertatapan.
Di negeri Anda ini pun, Lokma, barangkali ada kepercayaan tentang hal-hal magis diiringi doa dan jampi itu. Tetapi, kenapa kalian tak bisa mengusir Perancis yang ratusan tahun menjajah negeri ini, kemudian tak bisa mengusir Amerika? Kenapa akhirnya perang belasan tahun dengan korban jutaan nyawa baru bisa menyelesaikannya? Lokma terdiam mendengarkan cecaran bukti yang diuraikan si bungsu. Kembali mereka saling tatap. "Kenapa Anda tidak membunuh saya?" tanya Lokma. "Perang ini bukan perang saya. Tapi Anda telah membunuhi banyak sekali tentara Vietnam. Ada saat di mana orang berubah pikiran atau paling tidak dia merasa bosan membunuh. Yang mana yang merubah pikiran Anda? Karena bosan atau karena berubah pikiran?" Si bungsu tak menjawab. Lokma memang tak memerlukan jawaban. Dia tahu, lelaki di depan ini tak mau membunuhnya bukan karena bosan membunuh. Ada sesuatu di dalam hatinya, yang membuat pikiran berubah, tentang perang yang dimasukinya tanpa alasan yang jelas. Jika merasa tak ada kaitannya dengan perang ini, kenapa Anda membebaskan tentara Amerika yang kami tawan? Karena salah seorang yang kalian tawan adalah perawat. Petugas yang oleh hukum perang harus dilindungi oleh pihak manapun. Karena mereka akan merawat tidak hanya anggota pasukannya yang terluka, tetapi juga merawat pasukan musuh yang tertangkap dan memerlukan perawatan. Ada 3 perawat yang kami tawan. Yang mana yang Anda maksudkan? Yang bernama Rossi, anak multimilioner itu. Si bungsu mengangguk. Kenapa tidak hanya dia yang Anda bebaskan? Tak ada hukum yang melarang saya membebaskan semuanya, bukan? Anda membebaskannya karena dia pacar Anda atau karena sebab-sebab lain? Karena saya dibayar oleh ayahnya. Anda pernah bertemu dengan ayahnya? Ya. Di mana? Di Amerika. Jadi, Anda datang ke belantara Vietnam ini langsung dari Amerika sana? Ya. Mereka sama-sama terdiam. Si bungsu kemudian teringat dia harus segera menyusul teman-temannya. 2 temanmu yang ingin membunuh saya, tidak kubunuh. Yang menembakku di tempat kalian menjebakku tadi dan senjatanya kubawa ini, hanya kubuat pingsan. Sekarang mungkin dia sudah sadar. Kopral di balik batu besar itu juga demikian. Dia hanya kutotok. Engkau juga sersan. Aku tak ingin ada korban berjatuhan lagi. Tidak di pihak kalian juga tidak di pihak pelarian itu. Beri mereka waktu untuk meninggalkan negeri kalian ini. Sehabis berkata tangan kanan si bungsu bergerak. Lokma tak dapat mengikuti gerakan yang demikian cepat. Dia hanya merasa tubuhnya tiba-tiba lemas dan tak mampu bergerak. Dia masih berada dalam keadaan sadar penuh. Namun totokan ke urat leher di bahagian kiri, membuat dia tak bisa menggerakkan bahagian manapun dari anggota tubuhnya. Bedilnya jatuh, dan saat giliran tubuhnya yang akan jatuh, tangannya disambar si Buyung. Kemudian perlahan disandarkan ke kayu besar tempat dia tadi berlindung. Untuk beberapa saat engkau takkan pulih, Lokma. Begitu juga anak buahmu di balik batu besar itu. Saat itu saya harap tawanan Amerika yang melarikan diri tersebut sudah tak bisa lagi kalian kejar. Nah, barangkali kita masih akan bertemu di lain kesempatan, kawan, ujar si bungsu sambil melangkah meninggalkan tempat itu. Lokma hanya bisa menatap dengan diam kepergian orang tersebut. Aneh, dia justru merasa senang orang itu bisa pergi. Senang bukan semata-mata karena orang itu tak membunuhnya, tapi karena hatinya diam-diam tertarik pada orang tersebut. Dia berharap orang itu bisa bebas dari buruan pasukannya. Aneh, diam-diam dia sungguh-sungguh berdoa, semoga orang Indonesia ini berikut orang-orang Amerika yang dibebaskannya, bisa lolos dengan selamat. Keanehan yang amat jarang terjadi dalam pertempuran, namun pernah terjadi. Senja sudah hampir turun,
Ketika para pelarian yang kini berada di dekat danau alam itu mendengar suara deru pesawat helikopter, Kolonel McMahon menyuruh dua anak buahnya untuk tegak ke padang lalang yang tak begitu luas, tak jauh dari bahagian tepi danau. Helikopter itu datang karena isyarat yang dipancarkan dari gelombang pendek di jam tangan si bungsu, yang dia berikan pada sersan anggota SEAL yang pergi bersama Ductio. Isyarat itu ditangkap oleh kapal perang USS Alamo. Kapal yang ditompangi Amy Florence dan abangnya Leduan, setelah lolos dalam perang laut bersama si bungsu. Amy lah yang memberikan jam tangan dengan berbagai kegunaan itu kepada si bungsu. Tapi gadis itu sudah tidak lagi berada di kapal ketika isyarat dari jam tangan tersebut ditangkap oleh radar USS Alamo. Amy Florence dan Leduan dikirim ke Manila. Kemudian untuk sementara ditempatkan di sebuah hotel. Hanya setiap hari dia menelepon ke kapal besar tersebut dengan fasilitas khusus. Dia menelpon menanyakan apakah sudah ada isyarat dari si bungsu. Selama ini, yang dia terima selalu jawaban, "Zero." Belum ada berita apapun dari Vietnam. Siang tadi dia juga menelepon. Namun karena memang belum ada isyarat, perwira navigasi hanya bisa memberi jawaban yang sama padanya, "Zero." Amy bertekad belum akan meninggalkan Manila, menuju tempat adaptasi yang dia pilih, sebelum ada kabar tentang si bungsu. Dan sore itu, ketika perwira navigasi menerima pemberitahuan dari bintara bahagian radar ada sinyal dari daratan Vietnam, nahoda kapal tersebut buru-buru ke ruang komando. Mereka melihat sinyal itu di layar komputer. "Pastikan koordinatnya, segera," perintah nahoda. 6 orang perwira dan bintara yang biasanya mengolah data posisi di peta, segera sibuk dengan peralatannya masing-masing. Sebuah peta Vietnam segera muncul di kaca besar yang selalu standby di ruang komando itu. "Munculkan di peta, cari desa terdekat segera," perintah nahoda sambil menatap peta di kaca. Semua kembali sibuk menghitung dan menekan berbagai perangkat komputer. Hanya beberapa detik kemudian, isyarat itu berasal dari sebuah danau di tengah belantara. Sekitar 400 km di selatan kota Saigon, kota terdekat dengan belantara itu sekitar 100 km, yaitu kota Kento, Sir. Lapor perwira bahagian peta. Nahoda kapal tersebut memperhatikan peta di kaca bening tembus pandang. Semua posisi berdasarkan keterangan yang dilaporkan si perwira segera tampil di kaca besar dalam ruang komando tersebut. "Cari gugus pasukan kita dengan fasilitas helikopter terdekat dengan tempat itu," ujar nahoda. Peta di kaca itu diperbesar dan bahagian Laut Cina Selatan dipenggal, lalu ditarik ke arah barat. Segera tampil di sana sebahagian peta Kamboja yang berbatasan dengan Vietnam bahagian selatan. Semua staf peta dan koordinat ini menghitung dan menganalisa. "Sir, menurut data, 1 regu pasukan SEAL dengan kapal selam dan 2 buah heli ada di salah satu tempat tersembunyi di Teluk Kompong Sam, di bahagian paling selatan Kamboja. Jarak dari posisi pasukan SEAL itu ke tempat isyarat yang dipancarkan hanya sekitar 100 km. Hanya mereka yang terdekat dengan posisi isyarat yang dikirim itu. Sir, hubungkan saya dengan pasukan itu," ujar nahoda kepada perwira telekomunikasi. "Yes, Sir." Hanya beberapa detik, hubungan dengan kapal selam rahasia pasukan SEAL Amerika di tempat rahasia di Teluk Kompong Sam di selatan Kamboja itu segera didapat. "Sir, Mayor Murphy Black, komandan kapal selam SEAL di Teluk Kompong Sam, di telepon Anda." Komandan USS Alamo segera menyambar telepon berwarna putih di depannya. "Laksamana Billy Yones Lee, Komandan USS Alamo di sini, Mayor Black." "Yes, Sir." Mayor SEAL Murphy Black, Komandan kapal selam khusus di posisi khusus, "Saya menunggu perintah Anda, Laksamana."
Anda memiliki 2 helikopter di sana, Black. Siap, yes, sir. Staf akan menyampaikan rincian yang lain kepada Anda. Tugas Anda menjemput sekarang juga orang kita di wilayah Vietnam, tak jauh dari tempat Anda. Perintah diterima dan segera dilaksanakan, sir. Rincian berikutnya kirim ke helikopter, yang segera saya terbangkan sendiri ke target yang ditentukan, sir. Mayor Black, yes, sir. Perintah ini tidak pernah ada. Namun saya tak ingin mengusulkan ke Pentagon agar Anda dipecat karena Anda tak berhasil membawa orang-orang itu pulang dengan selamat. Siap, sir. Perintah dan hubungan ini tidak pernah ada. Saya berusaha tak akan gagal. Laksamana. Satu lagi, Black. Yes, sir. Ada orang gila di antara yang akan Anda jemput itu. Namanya si Bungsu. Jangan dia sampai tak ada dalam daftar orang-orang yang Anda selamatkan. Si Bungsu, siap, sir. Good luck, Black. Good luck, sir. Laksamana Bilio Nesli memerintahkan kepada perwira radio yang memberikan rincian tempat dari mana datangnya isyarat yang diberikan si Bungsu itu kepada Mayor Murphy Black. Mayor Black, yap, Mayor Black di sini. Mayor Alan Snow, perwira radio USS Alamo di sini. Anda siap menerima rincian koordinat yang Anda tuju? Ya, saya sudah di helikopter. Silahkan rinciannya. Alan Snow segera memberikan rincian yang dimaksud. Kemudian hubungan segera diputus. Mereka tak melihat apapun di layar radar. Tak ada tanda-tanda helikopter atau pesawat apapun dari wilayah Teluk Kompong Sam, Laksamana, ujar perwira radar. Ya, kita takkan melihat tanda apapun. Pesawat yang digunakan SEAL itu dirancang khusus untuk tak terdeteksi oleh radar. Termasuk radar kita, ujar Laksamana Lee perlahan. Suara helikopter yang tak terdeteksi radar itulah yang terdengar suaranya oleh rombongan Kolonel Mahmahon di tepi danau besar di belantara Vietnam itu. Mayor Black yang segera sampai dengan pesawatnya ke koordinat yang diinformasikan dari USS Alamo, hanya melihat belantara, kemudian sedikit padang lalang di bawah sana. Dia segera mengarahkan heli yang dicat dengan warna hitam total tersebut ke padang lalang itu dan memerintahkan untuk siaga penuh. 2 orang sersan yang masing-masing memegang senapan mesin 12,7 siaga di kiri kanan pintu heli berukuran besar itu. Yang seorang lagi adalah orang yang setiap detik siap terjun ke bawah untuk memberikan bantuan darurat terhadap orang-orang yang akan naik ke heli. Namun sebelum heli tersebut sempat turun, pelarian yang berada di tepi danau itu tiba-tiba diserang dari segala penjuru oleh tentara Vietnam. Hal yang semula memang tidak diperhitungkan oleh McMahon dan si Bungsu adalah bergabungnya sisa pasukan Vietnam yang siang tadi memburu mereka. Sebenarnya mereka tidak bergabung. Pasukan yang berada di barak itu dipencar ke 5 penjuru. Masing-masing 1 peleton, yaitu sekitar 30 orang. 2 peleton diantaranya berhadapan dengan si Bungsu dan McMahon. Sisanya, hanya belasan orang melanjutkan memburu Duval dan Rossi serta Tibin yang disuruh duluan oleh si Bungsu. Yang 3 peleton lagi, ternyata sama-sama menjadikan danau besar di tengah belantara itu sebagai sasaran akhir pengejaran mereka. Kini, dalam waktu yang hampir bersamaan seluruh sisa pasukan Vietnam itu sampai di sana. Karena tentara yang datang dari arah kiri dan kanan danau, serta dari arah barat, para pelarian itu benar-benar terjepit. Namun McMahon memerintahkan semua lelaki yang memegang bedil melindungi para wanita yang lari menuju helikopter. Mayor Black menyumpah mendengar suara tembakan yang seolah-olah berdatangan dari segala penjuru. Dengan cepat dia menurunkan pesawatnya. Kedua sersan yang memegang senapan mesin itu menghajar setiap sumber tembakan dengan peluru mereka. Mayor Black berteriak menyuruh wanita-wanita itu segera lari mendekati pesawatnya. Beberapa tembakan menghajar tubuh helikopter tersebut.
Namun tembakan itu dibalas oleh kedua sersan bersenapan mesin itu dengan tembakan gencar. Di bawah hujan tembakan, wanita-wanita itu berlarian ke arah helikopter. Rosie yang sudah akan berlari, melihat Tibin sedang membalas tembakan dari balik sebuah pohon. Dia berbalik dan berlari ke arah Tibin. Tibin masih membalas tembakan ke arah tentara Vietnam di balik-balik hutan, yang makin lama menjepit posisi mereka. Setiap usai menembak, gadis itu melihat ke arah bukit batu yang ditumbuhi pohon berdaun merah di selatan sana. Yaitu ke arah dari mana tadi mereka datang. Dia berharap si bungsu muncul. Namun orang yang diharapkan entah berada di mana. Tak terlihat bayangannya sama sekali. "Titi, ayo cepat," seru Rosie. Gadis Vietnam itu menoleh ke arah Rosie, kemudian dia menggeleng. Matanya basah. Akhirnya Rosie tahu apa yang menjadi penyebab. Dia memeluk gadis itu. Matanya juga ikut basah. "Ikutlah denganku Titi," pergilah Rosie. "Aku takkan pergi tanpa si bungsu." Rosie menahan isaknya. "Aku juga ingin menantinya. Tapi ini kesempatan terakhir kita untuk selamat. Si bungsu akan mudah mengurus dirinya tanpa kita. Yakinlah, dia akan selamat Titi." Tibin menggeleng. Dan tiba-tiba tubuhnya tersentak. Darah menyembur di mulutnya. Rosie menyambar senapan yang hampir jatuh dari tangan gadis itu. Kemudian menyemburkan peluru ke arah belakang ke tempat dari mana peluru yang menghantam Tibin berasal. Seorang tentara Vietnam yang menyembulkan kepalanya dari balik pohon, terjerangkang dihajar peluru Rosie. Tak ada kesempatan, Rosie memanggul Tibin yang berlumuran darah. Entah mati entah hidup, dengan sisa tenaganya dia berlari menuju helikopter. Beberapa peluru mendesing di sekitar kepalanya. Anggota SEAL yang memegang senapan mesin di helikopter, dengan menyebut nama Tuhan segera melindungi wanita yang tiba-tiba muncul dari balik belantara itu dengan rentetan tembakan senapan mesinnya. "Cepat-cepat," serunya. Dengan terlatih-tatih Rosie akhirnya mencapai pintu helikopter. Sementara itu dua tubuh tentara Amerika yang melarikan diri bersama McMahon kelihatan tergeletak dihantam peluru Vietnam beberapa depa menjelang pintu helikopter. Duc Theo yang masih berada di balik pohon, segera berlari menyusul Rosie. Bersama Rosie dia memanggul tubuh Tibin. Han Doi dan Kolonel McMahon masih bertahan melindungi orang-orang yang berlarian ke arah helikopter dari balik pohon besar di tepi danau. "Anda duluan kawan," seru McMahon pada Han Doi. Han Doi segera berlari. Namun separuh jalan dia tersungkur. Anggota SEAL yang siap membantu itu segera terjun berlari sambil memberitahu temannya yang memegang senapan mesin, agar melindungi dirinya. Dia berlari ke arah Han Doi. Kemudian menyeretnya ke arah heli. Dia sengaja tidak memangkunya, karena kalau dipangku, dengan mudah mereka menjadi sasaran tembak. Dengan menunduk dan sesekali membalas menembak, dia menyeret tubuh Han Doi, sampai akhirnya dinaikkan ke heli. Kini hanya Kolonel McMahon yang belum naik. Kolonel ini ternyata sudah tertembak perutnya. Dia masih bertahan dengan membalas tembakan. Mayor Black yang sejak tadi sudah tahu bahwa yang berada di hutan itu adalah Kolonel McMahon, salah satu komandan tertinggi di SEAL, segera arif kalau kolonel itu terluka. Hal itu ditandai dari irama tembakan si kolonel, yang satu-satu dan tak terkontrol. Dia menunggu beberapa saat, kemudian terjun dan berlari di bawah lindungan tembakan senapan mesin untuk menolong komandannya itu. "Oke, kolonel, kini kita berangkat," ujarnya ketika melihat tubuh kolonel itu sudah mandi darah. Bersambung ke episode 100.